Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Indah Praweswari dari UIN Wali Songo Semarang, kelas PBASG 3 dengan NIM 19050036092. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai asuransi syariah. Siapa sih yang nggak kenal asuransi syariah? Pasti kalian udah nggak asing kan dengan ini. Nah, untuk kita bisa sama-sama tahu asuransi syariah secara luas, itu semua akan kita rangkum dalam video berikut ini. Untuk itu, tonton sampai selesai ya. Asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah berdasarkan fatwa MUI yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, dalam asuransi syariah diperlakukan sebuah sistem di mana para peserta akan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami musibah. Dasar hukum asuransi syariah dapat ditemukan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tentang usaha perasuransian dan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selanjutnya ada Fatwa Nomor 21 DSN MUI tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa Nomor 51 tentang Akad Mudharabah Mustarokah pada Asuransi Syariah, dan Fatwa Nomor 52 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Selain itu, dasar hukum asuransi syariah juga terdapat di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, dan juga dasar hukum dari Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada fungsi asuransi syariah. Yang pertama, menghimpun dana. Nah, pengelolaan bisnis yang baik menghendaki dana-dana yang telah masuk tersebut diinvestasikan supaya dana tersebut lebih produktif. Dan yang kedua, bantuan untuk perusahaan bisnis. Dengan adanya asuransi, seseorang pengusaha akan terhindar dari rasa cemas jika terjadi resiko, sehingga lebih dapat fokus terhadap efisiensi usahanya tersebut. Yang ketiga, pengurangan resiko. Adanya rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi setelah diadakannya suatu survei resiko kepada tertanggung melalui surveyor untuk memperbaiki suatu resiko dengan sistem suku premi yang berlaku. Keempat, penyebaran kerugian secara merata. Dengan adanya penyebaran kerugian secara merata, diartikan bahwa besarnya iuran atau kontribusi yang dibayar oleh pihak tertanggung untuk dana premi adalah seimbang dengan suatu resiko yang dialihkannya. Selanjutnya ada peran asuransi syariah. Nah, peran asuransi syariah yang sangat penting yaitu untuk menanggung resiko pemegang polis, di mana pemegang polis dapat menggunakan dana tersebut jika terkena musibah, serta bisa dipindahkan kepada pihak keluarganya lain. Nah, dalam asuransi syariah memang tidak mengenal dana hangus. Pemegang polis masih bisa mendapatkan dana meskipun sudah melebihi batas yang disepakati. Mungkin lembaga asuransi syariah hanya akan menanggung setengah biaya resiko saja, tapi peserta masih bisa melanjutkan untuk membayar premi selanjutnya. Selanjutnya ada perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama adalah akad. Asuransi konvensional menggunakan akad tabaduli, yaitu akad jual beli, sedangkan dalam asuransi syariah yaitu akad takaful atau akad tolong menolong. Yang kedua ada prinsip dasar. Dalam asuransi syariah menggunakan pola saling menanggung resiko antara perusahaan dan peserta, sedangkan asuransi konvensional memindahkan resiko dari peserta ke perusahaan secara penuh. Yang ketiga dari segi kepemilikan dana. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta, sedangkan pada asuransi konvensional dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan. Yang keempat ada segi objek. Dalam asuransi syariah, membatasi pengelolaan dananya hanya untuk objek-objek yang halal dan tidak boleh mengandung syubhat. Namun dalam asuransi konvensional tidak membedakan objek yang halal atau haram. Yang terpenting. Nah, selanjutnya dari investasi dana. Jika dalam asuransi syariah, premi dari nasabah belum dipakai, maka dana tersebut diinvestasikan kepada lembaga keuangan yang berbasis syariah. Sedangkan dalam konvensional, pengelolaan investasinya pada sistem bunga yang mengandung unsur tahrib. Dan yang keenam, ada pembayaran klaim. Asuransi syariah menggunakan sistem pembayaran dana di tabungan bersama.
Sedangkan dalam asuransi konvensional dapat diketahui berdasarkan perbandingan risiko dan modal. Selanjutnya dari segi Dewan Pengawas Syariah. Jika asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sedangkan asuransi konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas khusus. Yang kedelapan, dalam asuransi syariah sistem pembukuan finansialnya terbuka, sedangkan asuransi konvensional memiliki sistem pembukuan yang tidak terbuka atau tertutup. Selanjutnya ada prosedur operasional asuransi syariah. Yang pertama, akad dalam asuransi syariah. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad ijarah. Yang B, akad ijarah yang dimaksud ayat 1 Fatwa DSN MUI adalah mudharabah, sedangkan akad tabaruk adalah hibah. Yang C, dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta asuransi dan perusahaan asuransi, yaitu cara dan waktu pembayaran premi, jenis akad ijarah, serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Dan pihak dalam akad ijarah dan tabaruk. Yang pertama, dalam akad ijarah, perusahaan bertindak sebagai mudharib dan peserta bertindak sebagai sohibul mal. Dan B, dalam akad tabaruk, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Yang ketiga, tata cara pengelolaan dan investasinya tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. A, dengan tidak menginvestasikan dananya dengan menggunakan mekanisme bunga atau riba, dan B, terhindar dari gharar. Mini Research Asuransi Syariah. Peta statistik asuransi syariah. Yang pertama, saya akan membahas mengenai jumlah industri syariah di Indonesia dari rentang waktu tahun 2015 sampai 2017. Di tahun 2015, asuransi umum syariah terdapat 2 industri, asuransi umum syariah unit syariah terdapat 23 industri, asuransi jiwa syariah terdapat 3 industri, asuransi jiwa syariah unit syariah 18 industri, dan asuransi syariah masih terdapat 0 industri. Sedangkan tahun 2016, asuransi umum syariah memiliki 4 industri, asuransi umum syariah unit syariah memiliki 24 industri, asuransi jiwa syariah memiliki 6 industri, asuransi jiwa syariah unit syariah 21 industri, dan reasuransi syariah memiliki 2 industri. Di tahun 2017, asuransi umum syariah memiliki 5 industri, asuransi umum syariah unit syariah memiliki 25 industri, asuransi jiwa syariah memiliki 7 industri, asuransi jiwa syariah unit syariah 23 industri, dan reasuransi syariah terdapat 2 industri. Sedangkan pada jumlah industri syariah di Indonesia pada bulan Juli 2020, yaitu asuransi jiwa syariah terdapat 7 industri syariah, asuransi umum syariah terdapat 5 industri syariah, dan reasuransi syariah hanya terdapat 1 perusahaan industri syariah. Profil asuransi syariah. Asuransi syariah berawal pada tanggal 24 Februari 1994, berdiri pada Syariat Takaful Indonesia, diprakasai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia atau TPATI. Perusahaan asuransi PT Syarikat Takaful Indonesia kemudian mendirikan 2 anak perusahaan, yaitu perusahaan asuransi jiwa syariah bernama PT Asuransi Takaful Keluarga pada tanggal 4 Agustus 1994 melalui SK Menteri Keuangan nomor Kep 385 KMK 017 tahun 1994, dan perusahaan asuransi kerugian bernama PT Asuransi Takaful Umum pada tanggal 2 Juni 1995. Setelah itu berdiri beberapa perusahaan asuransi syariah lainnya. Perusahaan perasuransian syariah. Yang pertama, ada perusahaan asuransi umum syariah. Usaha pengelolaan resiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, ada perusahaan asuransi jiwa syariah. Usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong, melindungi dan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Yang ketiga, ada perusahaan reasuransi syariah.
adalah suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi dengan penanggung langsung, dengan proses suka sama suka dan berbagai resiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan nama sharing of risk. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang produk asuransi syariah. Nah, apa saja produk asuransi syariah? Nah, pada asuransi umum syariah, produk-produknya adalah asuransi harta benda, kendaraan bermotor, pengangkutan, rangka kapal, rangka pesawat, energi onshore, energi offshore, rekayasa, tanggung gugat, kecelakaan diri, kesehatan, dan asuransi aneka. Sedangkan pada asuransi jiwa syariah, produk-produknya ialah asuransi jiwa berjangka, kesehatan, kecelakaan diri, dan investment link. Nah, sudah jelaskan tentang apa itu asuransi syariah. Untuk itu, marilah kita beralih menggunakan asuransi syariah sebagai lembaga untuk mengatur keuangan kita agar tetap aman dan sesuai dengan syariah Islam. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat ya.